Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, hari ini kita akan membahas tentang menetapkan visi keluarga. Menetapkan visi keluarga ini merujuk pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Intinya adalah kita diperintahkan untuk menyiapkan diri kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Baik itu masa yang akan datang di akhirat ataupun masa yang akan datang di dunia. Jadi Allah memerintahkan kita, wahai hamba-hambaku, siapkan diri kamu, ya, siapkan diri kamu untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu di akhirat dan juga untuk kehidupan kamu di dunia. Itu landasannya. Nah, sekarang kita pahami dulu ya, apa itu visi. Nah, secara sederhana, visi itu adalah tujuan. Kita mau berakhir di mana, gitu. Itu visi. Jadi misalnya kalau kita sedang naik mobil, kita pasti punya tujuan, atau kita sedang naik motor, pasti kita punya tujuan. Mau kemanakah? Mau ke sekolahkah antara anak, atau mau pergi bekerja, atau mau ke pasar, atau mau ke minimarket, ya, atau supermarket, itu pasti kita punya tujuan. Nah, ketika kita tidak punya tujuan, itu nanti kita akan nyasar, ya, akan nyasar. Dan parahnya lagi, ya bunda, ketika nyasarnya di akhirat tuh nyasarnya di kemana sih? Nyasarnya ke nyasarnya ke neraka. Makanya kita perlu menetapkan visi. Kita hidup ini tujuannya tuh apa sih? Kita hidup ini endingnya seperti apa sih? Keluarga kita mau kita arahkan kemana? Nah, itu kita perlu namanya visi. Termasuk visi keluarga, termasuk juga visi dalam mendidik anak. Kita memerlukan itu. Ayah bunda sekalian, ya, tadi saya terangkan bahwa kita semua itu ingin kembali ke surga. Asal kita adalah surga. Nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, itu adalah penduduk surga. Dan kita ingin pulang kampung. Kampung kita adalah surga itu sendiri. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk meraih keridhaan Allah, meraih kasih sayang Allah, cinta Allah, agar apa? Agar Allah berkenan, meridhoi, merahmati kita, sehingga kita bisa ditempatkan di surga. Itulah tujuan kita menghambakan diri pada Allah, ya, sehingga Allah dengan kasih sayangnya memberikan surga kepada kita. Nah, ayah bunda, apa itu surga ya? Surga itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebuah tempat, bisa dikatakan sebuah istana yang di situ berbagai kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan. Kita berpikir seindah apapun tuh kalah jauh ya daripada indahnya surga. Mata kita pernah melihat sesuatu pemandangan yang sangat indah itu kalah jauh dari keindahan dari surga. Termasuk telinga kita, termasuk lidah kita yang merasakan nikmatnya masakan makanan itu kalah jauh dari kenikmatan yang ada di surga. Nah, itulah di surga itu semua serba nikmat, semua serba enak, semua serba menyenangkan itu di surga. Kemudian luasnya, ya, luas surga itu coba ya, ayah bunda jalan-jalan atau pergi keluar rumah dan lihat di langit. Surga itu seluas bumi dan langit. Nah, ini tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, bahwa sesungguhnya surga itu seluas bumi dan langit. Coba bayangkan, sobat melihat di atas itu ada langit, surganya adalah seluas bumi dan sampai langit. Itu begitu luasnya. Bahkan kadang otak kita tidak bisa membayangkan karena saking besarnya ya, saking ya, karena kita itu terbatas ya. Makanya surga itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Bayangan kita tuh nggak mampu, nggak cukup untuk membayangkan apa itu surga. Nah, kemudian kenikmatan surga itu juga luar biasa. Jadi pertama, kita tidak akan pernah tidur. Jadi kita akan selalu beraktivitas, selalu bersenang-senang, ya, selalu yang melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, kita juga tidak akan pernah membuang kotoran, ya. Terus yang ketiga,
kita akan mendapatkan berbagai macam perhiasan dari emas, dari mutiara, dan semua barang-barang mewah itu termasuk sutra, kain sutra itu akan kita bisa nikmati atau kita bisa pakai atau bisa gunakan. Kemudian yang keempat itu adalah kita akan diberi minuman, dan minuman surga itu rasanya luar biasa lezatnya ya. Ada susu, ada madu, kemudian ada arak ya. Itu yang hari ini itu diharamkan, di surga nanti akan dihalalkan. Nah, lalu di surga usia kita juga muda ya, sekitar antara 30 sampai 33 tahun ya. Lalu nah ini kenikmatan yang paling tinggi ini. Kenikmatan yang paling tertinggi di surga itu adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah. Jadi semua kenikmatan di surga itu akan terlupakan ya, karena melihat Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu di surga itu kita akan hidup kekal abadi ya. Kemudian ada lagi bahwa di surga itu kenikmatannya akan terus bertambah. Misalnya kita makan ya buah pisang, nikmat sekali ya. Makan yang kedua, tambah nikmat lagi. Makan ketiga, tambah nikmat lagi. Keempat, lebih nikmat lagi, dan tidak kenyang-kenyang. Berbeda kalau di dunia ya, kalau kita habis olahraga nih, kemudian kita haus, kita minuman pertama itu yang paling enak, yang paling segar itu minuman yang pertama. Kemudian minuman yang kedua itu segar, tapi segarannya akan menurun. Ketiga, kesegarannya akan semakin menurun. Yang keempat, udah nggak mau lah, karena udah kekenyangan. Di surga tidak seperti itu. Semakin kita makan atau semakin kita minum, kenikmatan akan semakin bertambah. Kemudian di surga semua keinginan kita tuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita minta sesuatu tiba-tiba terkabul. Lalu di surga itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi luka batin, sakit hati, kemudian kekecewaan, marah, cemburu, itu semua sudah Allah cabut, semua sudah Allah hilangkan. Jadi jika sekiranya hari ini kita merasa diri kita itu dipenuhi dengan kesengsaraan, sakit hati, kemudian sedih, kemudian merasa kurang dan lain-lain, maka kita harus punya komitmen nih untuk bisa masuk surga, karena semuanya itu akan hilang semua. Kesedihan itu, kesengsaraan, kesedihan, semuanya akan hilang. Nah, di surga itu kita juga seperti raja dan ratu, dan banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani kita atau menemani kita di bersenang-senang di surga. Lalu kita juga bisa melihat penduduk-penduduk neraka ya. Kita melihat Fir'aun, bagaimana sih orang Fir'aun itu, apa sih sisanya, kita bisa melihat itu. Dan ketika kita melihat itu tidak ada rasa-rasa sedih, rasa-rasa kasihan, tidak ada, karena semua rasa-rasa itu sudah Allah cabut. Nah, yang terpenting juga di surga itu kita bisa reuni ya dengan saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, atau teman-teman kita yang sudah mendahului kita bisa reuni di sana. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh dengan mereka. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama bersama dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, bisa masuk surga. Nah, itulah beberapa kenikmatan dari surga yang mungkin bisa memberikan motivasi kita ya, bahwa hidup ini kita harus benar-benar berjuang untuk meraih ridho Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih cinta Allah, agar apa? Agar Allah dengan rahmatnya bisa menempatkan kita di surga, bisa menempatkan keluarga kita di surga. Ayah bunda semuanya, untuk lebih memahami ya bagaimana itu luasnya surga. Jadi surga yang terluas itu adalah surganya sahabat Abu Bakar. Ini mungkin profil di luar Rasul dan Nabi. Pernah itu dalam cerita ketika malaikat Jibril ingin mengukur surganya Abu Bakar ya. Kita tahu ya bahwa malaikat Jibril itu kalau terbang itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya ya. Dalam sekejap aja itu dia bisa sampai ke langit. Nah, malaikat Jibril itu ingin mengukur surganya Abu Bakar. Ketika dia sudah terbang melesat ya selama 1 tahun ya, belum sampai juga ya. Nah, 1 tahun penanggalan di dunia berbeda dengan 1 tahun penanggalan di akhirat
ya. Itu ada relativitas waktu, ya. Satu hari bisa 1000 tahun atau satu hari bisa 50.000 tahun. Jadi kita nggak tahu ya yang mana ya, apakah 1000 tahun atau 50.000 tahun. Yang jelas penanggalannya adalah menurut penanggalan langit gitu. Jadi malaikat Jibril itu melesat selama 1 tahun perjalanan, belum sampai-sampai juga. Ya, ternyata dia hanya bisa menempuh jarak sekitar 10%-nya saja dari semua total surganya Abu Bakar. Jadi sangat luas sekali ya. Bahkan malaikat pun dengan kecepatan cahaya ya tidak mampu mengukur surganya Abu Bakar itu. Itu surga yang paling luas. Untuk memberikan gambaran kita, mungkin kita akan berada di tengah-tengah ini antara surga yang paling luas dan surga yang paling rendah gitu ya. Nah, kemudian ukuran surga yang paling rendah itu ya, itu surganya milik penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, atau penduduk yang paling terakhir masuk surga. Berapa luasnya? Luasnya adalah 10 kali luasnya bumi. Jadi kalau sobat pernah lihat bumi itu dijajah-jajah jadi 10, nah itu adalah surganya yang paling rendah. Meskipun surga yang paling rendah, tapi kenikmatannya juga luar biasa, lebih nikmat 10 kali dari kenikmatan yang ada di dunia. Nah itulah sobat, itu adalah sesi yang pertama. Nanti kita lanjut ke sesi yang kedua.